Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Saya tanya saudara, berapa banyak yang merasa hadirat Tuhan? Angkat tangan di sini. Wow, saya merasa hadirat Tuhan luar biasa. Kasih tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan. Tadi kalimat terakhir dari pujian ini adalah selalu ada jalan Tuhan, selalu ada caranya Tuhan. Tapi caranya Tuhan dan selalu jalan Tuhan itu selalu terbuka untuk mereka yang tahu jalannya Tuhan. Saya ulang lagi. Saudara dengar baik-baik. Jalan Tuhan dan cara Tuhan hanya kita bisa temukan kalau kita menemukan jalan Tuhan itu sendiri. Yang setuju katakan amin. Karena itu saya ingin bicara satu tema yang sedikit baik untuk kita, yaitu jangan keraskan hatimu seperti batu. Saudara-saudara, hati kita ini penting sekali. Sekali lagi, jangan keraskan hati kita seperti batu. Saudara, saya mau jelaskan sedikit sebelum kita buka dalam Keluaran pasal 7 ayat 13. Saudara dengar, Bapak Ibu dengar baik-baik penjelasan saya. Saya tadi coba duduk di situ buka tentang hati. Hati ini maksudnya hati organ tubuh itu ternyata punya minimal 8 fungsi. Saya hanya ingat 2. Satu itu dia membersihkan darah. Jadi yang satu, yang kedua selain ginjal, hati juga bisa membantu atau memfilter darah. Yang kedua dia memfilter racun. Jadi hati itu penting sekali. Nah itu secara tubuh manusia. Sekarang kita mulai bahas secara figuratif, secara gambaran. Hati itu apa sih hati itu? Hati menurut saya tempat di mana Tuhan akan bertata. Jadi ada 2 hati. Jadi hati secara fisik saja sangat penting. Itu sebabnya kalau hati bermasalah akan muncul di dalam tubuh kita. Misalnya orang yang sakit liver itu akan nampak semuanya kuning. Selalu saya bilang, itu bukan kemasan bos, itu penyakit. Jadi mata kuning, tangan kuning, kuku kuning, itu hanya gambaran dari hati yang terganggu. Nah, sekarang kita masuk dalam figuratif, gambaran tentang hati. Menurut saya hati itu sederhana. Apapun penjelasan, hati adalah tempat Tuhan bertata. Nah, kalau begitu, saudara-saudara, kalau hati itu kita tahu, hati fisik, secara fisik itu, organ tubuh itu kita pernah makan hati. Hati itu paling lembut, hati itu. Tetapi bayangkan kalau hati itu sudah jadi batu, mengeras. Itu baru secara fisik. Demikian dengan hati yang saya maksudkan, hati batu. Saya kasih ingat Bapak Mama, jaga hati ini baik-baik. Jangan sampai dia jadi batu. Kenapa? Waktu saya renung ini, saya pikir-pikir betul ya. Kalau hati itu pertama diciptakan Tuhan dengan lembut. Tapi kalau hati itu sudah keras, susah. Saya kasih tanya lagi satu. Semua perhatikan. Menurut Anda hati dan batu mana yang lebih keras? Batu, secara ini batu. Tapi tadi waktu saya renung, ternyata di balik batu yang keras itu ada yang lebih keras, namanya hati. Batu itu kalau orang bikin, Pak Bambang tahu, kalau orang mau bikin bangunan namanya batu pecah. Itu batu itu sebenarnya dari kali besar, keras. Tapi untuk bisa bikin bangunan cukup menggunakan satu alat pemecah. Batu itu bisa berkeping-keping jadi kerikil-kerikil yang kita bikin jadi beton. Tapi Anda tahu, yang sulit adalah waktu hati kita menjadi keras. Kalau saudara baca ini kesimpulan dari Keluaran pasal 7 ayat 13, ada satu hati dari seorang raja bernama Firaun. Hatinya jadi batu. Tadi saya bilang, kita berpikir batu itu paling keras. Tapi hati-hati, sebenarnya paling keras itu hati yang tidak dijaga. Waktu hati itu keras, Tuhan pun tidak bisa memukul untuk menghancurkannya. Sampai-sampai Wahyu bilang begini, coba Papa Mama perhatikan, supaya kita siap hati ini. Kita hati ini di mana? Keras, batu, atau siap dilembutkan? Karena kalau dia sudah batu, dengar, Tuhan pun tidak bisa menghancurkannya. Kalau batu tadi dihantam mesin, pecah-pecah. Hati kalau sudah keras, Tuhan pun tidak bisa menghancurkannya. Saudara masih ingat, Wahyu bilang begini, aku berdiri depan pintu dan mengetuk, siapa yang buka, aku masuk. Itu bicara bukan hanya sekedar persekutuan Tuhan mau masuk, tapi saya bicara tentang satu menurut saya, hati yang sudah jadi batu. Tuhan ketuk model apapun tidak bisa buka lagi, sudah jadi batu. Saya kasih tahu jemaat, jangan pernah keras dengan Tuhan, karena batu bisa dihancurkan. Tapi kalau hati sudah batu, sulit. Makanya kalau ada wanita yang sudah diganggu hatinya, kalau dia sudah kecewa, saudara lihat, tadi dia hati lembut waktu saudara berkata, I love you. Yes, me too, I love
you too. Saya juga cinta kamu. Tapi dalam perjalanan mulai dia dikecewakan, saudara. Kalau dia suku hati su batu, alis orang bilang su tutup hati, saudara tahu. Presiden pun datang menggoda dia bilang tidak, laki-laki sama saja. Itu hati batu. Ini hanya contoh, tapi dalam perjalanan kita hati-hati. Kalau kita ikut Tuhan, tapi hati kita jadi batu. Tadi saya bilang batu bisa dihancurkan. Ternyata ada yang lebih keras dari batu. Namanya hati yang batu. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, kita punya hati sekarang apa? Batu atau Noe? Keras atau lembek? Nanti kita temukan. Mungkin kita bilang begini, Bapak saya hati Noe, hati lembut. Nanti kita lihat. Ada dia pun cara untuk ukur kita hati ini keras, sudah lembut, keras, tengah keras, atau sudah jadi batu. Mari kita perhatikan. Kalau kita ada ini, kalau ini firman Tuhan menjelaskan kita, mulai kita periksa tuh. Oh ternyata saya pun tingkat kerasnya hati itu sudah di tingkat sekian. Mari kita baca. Keluaran pasal yang ke-7 ayat 13. Perhatikan semua, baca baik-baik supaya jangan punya hati model begini. Yudas itu sampai dia punya hati keras. Yesus bilang begini waktu di perjamuan terakhir, kita akan merayakan di hari-hari minggu-minggu sengsara. Jaga hati supaya jangan keras. Waktu Yesus bikin perjamuan terakhir, dia patah roti, dia bagi-bagi. Saudara tahu orang pertama yang dapat roti siapa? Yudas. Tapi dia bilang orang yang sama mengangkat tumitnya melawan aku. Lihat, kalau orang sudah hati keras di dalam rumah Tuhan pun, dia tetap berkeras hati. Dan ini bahaya. Dan saudara tahu ujung jalan hidup dari Yudas hancur, bunuh diri, selesai, masuk neraka. Jadi jangan main-main dengan hati yang keras, apalagi keras sama Tuhan. Nah, mungkin saudara berkata, saya tidak punya hati yang keras. Mari kita baca dulu ayatnya. 1, 2, 3 sama-sama. Tetapi hati Firaun berkeras sehingga ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Perhatikan siapa yang tidak didengar? Keduanya. Siapa keduanya dalam konteks ini? Musa dan Harun. Lalu siapa lagi yang dia tidak dengar? Seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dengar. Ini baru saya gambarkan singkat saja. Orang yang kalau sudah hatinya batu itu cirinya sini saja sebenarnya. Waktu manusia dan Tuhan juga bicara, dia tutup hati, dia tidak mau dengar. Anda sedang masuk dalam golongan batu. Jadi kalau lu pemama, kita orang tua masih omong, saya masih anggap kalau dia masih kepala batu, mulai naik setengah batu ini. Tapi kalau sampai firman Tuhan juga hantam kita, tapi tidak bisa merubah kita. Ingat, hati-hati, kita sudah ada di batu. Dan batu itu tadi saya bilang, mesin batu sekali mesin pecah. Tapi hati yang benar-benar membatu paling bahaya, karena itu menentukan mati dan hidup kita. Kalau Anda terus membatu tidak apa-apa, nanti kita akan lihat perjalanan ini. Tapi saya kasih ingat jemaat Tuhan, kaum muda dan kita semua, setiap minggu kita dengar firman Tuhan. Tanya saya, hatimu apa? Kalau hatimu lembut, baik. Tapi kalau hatimu keras, nanti kita lihat tanda-tandanya. Orang yang sudah hatinya membatu, hatinya keras. Tapi dari konteks ini, siapa yang punya hati keras dalam konteks ini? Firaun. Tetapi hati Firaun berkeras. Kalau saudara baca menarik, ini Tuhan suruh Musa, suruh Harun pergi kasih tahu Firaun, raja Mesir ini, tolong keluarkan orang Israel dari Mesir. Lalu waktu pergi, Firaun keras hati. Tapi Tuhan bikin hukuman yang disebut tulah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai berapa tulah? 10. Apakah hatinya berubah? Tidak. Nah, itu yang akan saya jelaskan. Kaum muda dengar ya. Kalau saudara mungkin masih kepala batu, hati batu dia orang tua, mungkin ya masih Tuhan punya kesempatan berubah. Tapi kalau sampai orang tua seomong, pendeta seomong, Tuhan omong, saudara masih keras, ini yang paling bahaya. Saya tanya, di mana titik kita? Kita mulai dapat gambaran, ternyata hati itu. Nah, sekarang kita lanjut. Apa yang saya maksudkan dengan hati yang batu? Figuratif. Saya lebih kepada figuratif ya. Jadi saya mendefinisikan sendiri. Menurut saya hati keras itu apa? Hati batu itu apa? Hati yang batu, hati yang telah keras seperti batu adalah saat kita tidak mau lagi mendengar kata manusia tadi.
hamba Tuhan, pendeta, orang tua, pembina rohani, semua kita sudah mau dengar. Atau orang yang kita hormati, bahkan tidak mau mendengar dan mentaati suara Tuhan, puncaknya suara Tuhan. Jadi kadang-kadang Tuhan pakai kita orang tua omong kita, anak hati-hati nanti lu begitu lu hidup hancur. Kita belum dengar tuh. Nanti suara Tuhan juga datang juga lewat pengkhotbah, tidak dengar juga. Firman Tuhan juga tidak. Ini yang saya sebut. Kalau Anda sudah di titik ini, Anda berada di titik hati batu. Dan saya kasih tahu saudara, jangankan dirimu, Tuhan pun tidak bisa lagi mengubah saudara. Memang saya yakin Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Tapi dalam titik ini kalau saudara baca, akhirnya ada kalimat bilang gini, lalu Tuhan mengeraskan hati Firaun. Itu bukan berarti Tuhan suka sekeras dia, bukan. Itu artinya punya kesimpulan begini, Tuhan saja menyerah dengan orang yang hatinya sudah jadi batu. Makanya tidak heran ada orang yang sudah bilang begini, Bapak tua ini Tuhan sudah togur ulang-ulang juga, sonde-sonde juga, beta ngomong ulang-ulang juga sonde-sonde. Nah ini yang saya bilang paling bahaya, karena sudah tidak ada lagi yang bisa, Tuhan saja tidak bisa. Ada amin. Yang buta Tuhan masih bisa sembuhkan, Bartimeus tadi pagi kita bahas. Yang lumpuh masih bisa. Lazarus yang mati Tuhan bangkitkan. Nah saya mau bilang bahayanya hati batu ini. Bayangkan Lazarus 3 hari Tuhan keluar, tapi waktu ketemu dengan hati batu Tuhan pun angkat tangan. Saya kasih tahu saudara, jangan main-main dengan hati yang keras. Saudara bisa bandingkan ya. Lazarus mati 3 hari Tuhan keluar, out, keluar. Tapi waktu berhadapan dengan hati yang keras, Tuhan sutoki pelan sampai falungku, orang bilang sonde bisa. Inilah saya bilang hati-hati, karena tidak ada yang bisa mengubahmu kecuali hatimu yang bilang sama Tuhan, aku lembutkan. Kasih tepuk tangan itu Tuhan. Nah mari kita bahas satu persatu ciri khas orang yang sudah mulai hatinya membatu. Jadi periksa kita hati. Tadi langsung saja. Next, pertama, saya sudah lihat di hati ini, saya bikin gambar hati batu. Ini sebenarnya hati kan lembut, tapi hati batu. Hati yang keras seperti batu. Pertama, ciri khasnya gini, tidak peduli dengan suara manusia, tidak peduli dengan suara Tuhan. Tadi saya sudah jelaskan secara singkat. Yang pertama hati batu itu apa? Tidak peduli dengan suara. Tidak peduli dengan suara. Dokter Subilang, jam makanku sambil lambung naik, potong kebas. Ini ciri-ciri orang hati batu sebenarnya. Kita ini orang ITT hati batu kebanyakan. Kita nasihat dokter, weh kalau sudah ada itu susah telan. Tapi dokter seomong, Tuhan pakai dokter, ada amin. Tangan mulai kram-kram, saya mulai tangan kram juga. Jadi kakak adik saya sudah kasih kurang, susah. Apalagi sudah di depan, aduh susah. Tapi itulah kita manusia, dia pun naik pelan-pelan. Manusia omong dulu, saudara dengar. Sampai mama bilang, lu kalau saudara dengar, lu saudara akan lihat mama pumayat. Ada orang sampai omong begitu. Maksudnya menjatuhkan hati anak. Lu saudara dengar mama ya, lu mati lu saudara akan lihat mama. So omong begitu juga, sonde. Sekarang dia bilang sampai di mana? Tuhan pun tidak didengar. Ini yang paling parah. Kalau manusia masih saudara tidak dengar, Tuhan masih jamah saudara. Tapi kalau Tuhan omong kita tidak dengar, coba kita baca ayat 1-2. Coba kita baca ayat 1-2. Berfirmanlah Tuhan, berarti siapa yang ngomong? Tuhan yang ngomong. Memang lewat Musa, berarti dua-dua omong. Musa omong, ya toh, firman Tuhan. Firman dari mana? Dari Tuhan. Jadi artinya walaupun lewat Musa, sebenarnya Tuhan sudah omong. Mengerti ya saya bahasa ya? Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Ini suara Tuhan lewat Musa, lewat hamba Tuhan. Jadi saudara-saudara jangan marah ke seorang tua. Saya kasih ingat, saya di gereja ini mendidik anak-anak saudara cukup keras di kaum muda. Saya berharap orang tua buka hati ya. Karena begini, saya takut yang ini. Kalau sudah anak saudara, anak kita sampai pada titik ke hati batu, susah banyak gitu.
Saat saudara sudah sendiri angkat tangan di rumah, kami hamba Tuhan angkat tangan. Yang lebih parah kalau Tuhan juga angkat tangan, Tuhan bilang, oh mending orang lain bisa satu, parah. Saya kasih tahu saudara, hati-hati, mengerti ya? Ada orang bilang kata, kok itu kan pendeta cuma manusia, dia omong juga firman Tuhan, maka dia juga manusia. Perhatikan itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Hari ini saya bicara tadi pagi tentang pergunakan seluruh tubuhmu, dan siang ini saya bicara tentang jangan hati batu. Itu berarti kemungkinan ada di antara kita yang sudah mulai beranjak perlahan-lahan menjadi batu. Nah, jadi dengar baik-baik, ketika manusia bicara, ketika orang-orang kita hormati bicara, belum dengar Tuhan bicara lewat KKR, lewat sekarang ini kita mau dengar suara Tuhan model apa? Firman Tuhan lewat Facebook, WA bicara, YouTube bicara, apalagi Instagram bicara, apalagi semua bicara. Tapi berapa banyak orang yang hatinya lembut sama firman? Sekarang kita mengerti ya? Apa dong mengerti kan? Jemaat mengerti? Doakan supaya itu tidak terjadi atas hidup kita dan keluarga kita. Ada amin. Saya tidak akan bahas lama di sini, tapi bahas ke kedua. Hati yang keras. Jadi saudara, saya tanya dulu. Kemungkinan harus ada satu tadi di poin satu itu. Yang beta sendengar beb mama, kalau bab tua bab dengar. Ah, itu berarti hati belum keras. Sedikit sekali kan. Kadang ada orang bilang biar besok dengar beb mama, firman beta dengar. Ah, tapi terbalik, itu juga sudah mulai naik dia punya. Ya toh? Ada amin. Semula tanda toh, kira-kira kita di posisinya ada tidak? Tahu sejauh. Yang paling bahaya kalau belum bapak, aduh, beta ternyata di pagi beta sadar, karena besok dengar bepung laki, bepung istri, kadang-kadang juga beta juga dengar firman. Nah, berarti kita semula level 1, mulai membantu. Tidak ada senyuman, berarti biasanya kalau katanya kalau tidak ada senyuman berarti kena, berarti kita mulai membantu. Nah, tapi maksud saya begini, kita mulai ketemu nih. Saudara sudah mengerti ya? Ternyata betul ya, hati saya mulai membantu ini. Oke, yang kedua, hati keras, hati yang membantu itu membatu maksud saya. Tidak peduli dengan teguran dari lembut sampai teguran keras. Jadi kalau tadi manusia omong, Tuhan omong, saudara dengar, itu hati batu. Tapi dia naik level lagi. Kan kalau Tuhan omong itu kan masih omong saja toh. Pernah saudara dengar mama bilang, beta omong lu, setiga kali nanti baru lu lihat. Setiga kali baru lu lihat. Itu artinya dia masih omong. Berarti yang keempat kali, kalau bukan alu, gagang doma yang naik. Itu maksudnya begitu. Jadi dia pertama omong dulu, omong saja. Nah sekarang dia tidak omong saja. Tadi pagi saya masih jelaskan. Kalau orang tua dahulu tuh dengar dari punada. Sekarang kan HAM lah apa membuat orang sedikit keluar dari konteks orang zaman dahulu. Zaman dahulu itu apalagi orang NTT, panggilan itu menentukan hukuman sebesar apa Anda. Anda tidak percaya kalau dia panggil begini, Wayan, langsung Wayan, iya Bapak, itu dapat uang. Tapi dia bilang Wayan, Wayan diam-diam. Lalu dia bilang Wayan, Wayan diam. Wayan. Lalu terakhir Wayan. Nah, itu berarti tidak hanya panggilan. Biasanya sapu lidi susah belah memang. Datang, panggil lu satu kali sudah dengar. Jadi mengerti. Jadi kalau dia masih omong masih level keras batunya masih kayak batu apa ya? Saudara kalau pergi di laut itu karang-karang itu ternyata dari sebelumnya lembut loh. Karang yang kita punya, yang karang terumbu karang itu sebenarnya awal lembut, noe sekali orang kepala, lembut sekali, sentuh itu noe, lembut sekali. Yang ikut saya noe itu artinya lembut, jadi noe. Tapi nanti lama-lama dia jadi batu. Nah, yang kedua ciri khasnya tegur dari lembut sampai apa? Keras. Saudara sadar. Coba kita baca.
ayat 4 sampai 6. Saudara lihat ini. Bila mana Firaun telah mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku. Ini sudengar, bukan sudengar, sudengar. Tapi kepala batu. Kan kita kadang-kadang begitu tuh. Ada di ibadah, dengar firman Tuhan, tapi belum tentu. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku orang Israel dari tanah Mesir. Dengan apa, saudara? Dengan apa? Perhatikan bahasa ini. Dengan apa? Hukuman yang berat. Jadi tadi dia hanya omong, kasih tahu dong ya, bawa umat keluar, omong saja, lembut. Tapi sekarang dia kasih naik kepala batu. Belum batu, baru sedikit pros buat jadi batu. Dia bilang pergi, kasih tahu dia, hamba baik tidak mau. Ingat, nanti hukuman berat. Jadi dari ringan omong naik pergi, hukuman berat. Ciri khas orang yang hatinya sudah batu itu begitu. Ditandai dengan dari cara, coba mundur ke poin saya supaya saudara ingat baik-baik ini. Kalau saudara mau tulis baik-baik, mundur ke belakang di poin 2, kan kita sudah di poin 2 ya, Desi. Saudara dengar baik-baik, kalau orang yang sudah ciri khas batu adalah hati yang keras, tidak peduli dengan apa? Teguran lembut sampai teguran keras. Sekalipun tidak bisa rubah itu orang, hati sebatu. Jadi saya tanya Bapak Ibu, kita ada di mana? Teguran lembut mau dengar? Ya ada orang tuh selembut-lembutnya masih kurang dengar. Tapi biasanya kalau dia keras itu biasa dia agak dengar. Tapi kalau sampai Anda keras dia tidak mau dengar, hati-hati. Anda sedang ada di hati batu. Ini bahaya nih. Ini bahaya. Bapak Ibu baca ayat ini. Bapak Ibu baca ayat ini. Bapak Ibu baca ayat baik-baik. Dia bilang dari bicara sampai hukuman berat. Dia pun contoh bagaimana Bapak. Ya itu tadi saya selalu bilang, kalau Tuhan masih pakai saya semarah-marahnya gembala lewat khotbah saudara, sampai mungkin saudara berkata gini, Bapak ini getari gembala ada apa nih kok dia khotbah kok dia marah ini. Nah itu saya bilang, saya masih omong baik-baik. Karena kalau saya bilang sama Tuhan, Tuhan beta khotbah masih capek, maka dengar dia naik level. Dan hukuman itu bukan datang dari si pembicaranya. Alkitab bilang hukuman itu datang dari Tuhan. Jadi saya kasih tahu saudara, ya maaf, seringkali kita begitu. Kalau tegurannya masih hanya sekedar omong-omong lembut, biasanya apalagi kita punya orang Kupang ini susah. Makanya kadang-kadang ada biasa begini, lu bisa omong baik-baik kok. Biasa orang omong baik-baik itu karena di awal, tapi kalau orang sudah capek, orang akan bicara keras. Dan ini ternyata bukan hanya cara kerja manusia, cara kerja Tuhan. Jadi saya kasih untuk orang muda dan kita semua, kalau Tuhan masih omong lembut, lebih baik dengar. Jangan sampai dikasih naik itu level jadi kemarahan. Kalau selalu saya bilang, contoh paling gampang, kalau Tuhan masih bicara lewat firman, dengar. Sebelum Tuhan bicara lewat mobil, selalu saya bilang mobil sudah naik kita baru kaget. Terus main terus. Nah ini kepala batu ini model begini. Terus keraskan hatimu, teruslah bermain. Saya siap firman Tuhan ini, saya bukan sembarang saya siapkan. Ini Alkitab, ini buktinya. Masih di tengah kebaktian, hati kayak batunya luar biasa. Makanya buka otak saudara supaya mengerti. Saya tidak sedang bermain-main dengan firman Tuhan, ini firman Tuhan. Kalau kamu masih mau main-main tidak apa-apa, kamu memang hati batu mungkin. Tapi saya kasih ingat kamu dengar baik-baik ini. Kamu baca baik-baik, perhatikan baik-baik. Dia bilang, ini kan omong bagaimana dia berfirman. Tidak dengar dia kasih naik dengan hukuman yang berat. Jadi kalau kamu main-main tidak apa-apa. Kalau kamu rasa tersinggung tidak apa-apa. Kemungkinan kamu punya hati batu. Kemungkinan kamu punya hati bermasalah. Makanya orang tua saja tidak bisa, apalagi Tuhan. Nah Tuhan saya juga Alkitab tidak bisa nih. Jadi main-main saja tidak apa-apa.
Saya kasih silakan saudara main-main, tapi saya kasih tahu saudara, bukan saya yang catat. Dia yang bilang dengan hukuman berat. Kadang-kadang kita ini kan begitu. Omong tidak bisa dengar, omong lembut tidak bisa dengar, omong keras begitu tidak bisa dengar. Saya kasih tahu saudara, dengar, saya tidak sedang bicara kehendak saya sedang bicara tentang kehendak Tuhan, dan saya tidak peduli siapa Anda. Karena saya juga harus buka hati untuk Tuhan. Bayangkan, kalau ketika saya khotbah, saya sebenarnya jujur ya, saya sedang bergumul dua hal. Tuhan tahu bahasa bantar kalau jemaat tersinggung, itu ada. Tapi ketika saya ikut sepuhat, saya juga sedang punya hati batu dengan Tuhan. Mengerti ya? Jadi kalau saya paling jengkel kalau ada orang dengar firman Tuhan seperti tidak menghormati. Ini Alkitabnya bilang, jangan main-main, hukumannya naik. Saya kasih ingat saudara, kalau semua masih berjalan normal, lebih baik buka hati, teman. Sebab waktu ini berjalan terus. Anda mau ambil keputusan ini nanti apa? Anda terlambat ambil keputusan, tidak apa? Nanti kita lihat pada poin terakhir. Yang paling mengerikan nanti poin terakhir. Memang ada orang-orang yang dalam tanda kutip sampai pada akhir kematiannya tidak diberi kesempatan untuk membuka hati. Dia batu sampai dia mati. Jadi saya kasih ingat pemuda-pemuda yang kepala batu dan kita semua yang masih kepala batu. Ingat, Tuhan punya batasan waktu. Nanti kita lihat sampai kapan batasan waktu Tuhan itu. Kan kita bilang gini, kan Tuhan Maha Sabar. Oh, Anda salah. Yudas itu Yesus pengkhotbah, mana yang dia tidak khotbah? Mujizat dia buat, khotbah dia kasih khotbah, keras sampai lembut Yesus buat. Tapi sampai mati Yudas tidak buka hati. Jadi saya kasih ingat, saya tidak masalah untuk saudara, tapi maksud saya begini, kalau saudara tetap melawan, nah sekali lagi, di gereja saja, di dalam rumah Tuhan, saudara sudah menunjukkan pemberontakan. Apalagi hanya ketemu orang tuamu, apalagi hanya ketemu kakakmu, atau apalagi hanya ketemu ommu. Siapa dia? Siapa seurus siapa? Betul, itu bahasa mungkin masih berguna. Tapi ketika kamu berhadapan dengan Tuhan, saudara bilang siapa urus siapa? Tuhan bilang oke, beta yang bikin lu, jadi beta akan urus lu. Jadi itu masalahnya. Jadi saya kasih tahu saudara, di tingkat mana Tuhan sedang bicara? Lembut? Atau sudah keras tapi belum menyadarkan saudara? Sakit datang, persoalan datang, itu bukan berarti Tuhan jahat. Alkitab bilang apa? Anak yang kukasihi, kutegur dan kuhajar. Hajaran itu bukan kebencian Tuhan. Hajaran itu supaya tadi, kalaupun sempat jadi batu, masih bisa dipecahkan hatinya supaya lebih lembut. Saya ulangi lagi, Tuhan kasih persoalan, hajaran itu bukan pertama dia benci. Sebenarnya dia mau supaya Anda tidak sampai pada taraf hatimu jadi batu. Selama masih setengah jadi batu, dia masih bisa hancurkan dengan persoalan tadi, supaya engkau sadar dan berkata, Tuhan, saya buka hati. Amin. Jemaat dengar, jemaat hati-hati di sini. Buka hati sebelum hukuman berat itu tiba. Saya sudah bilang, kaki saya mulai sakit, kiri. Ya saya turun aman sekarang. Apa ini teguran Tuhan? Saya juga tidak tahu. Yang saya tahu ya usia saya 52 tahun ini tahun. Tapi itu hanya mengingatkan saya bahwa hatimu harus semakin buka. Karena apapun bisa terjadi dalam hidup kita. Amin. Dan saya tahu bahwa Tuhan punya rencana. Dan yang menarik saudara-saudara, kaki saya sakit-sakit. Kalau saya berlutut berdoa, kaki saya sembuh. Maksudnya, walaupun hanya untuk beberapa detik atau beberapa jam selama saya sudah coba. Kalau kaki sakit itu kan harusnya lipat itu sakit. Tapi kalau saya bangun pagi, awal saja lalu saya duduk, habis itu saya enak. Tidak mengganggu saya berlutut. Saya pikir-pikir, apakah ini memang cara Tuhan dalam tanda kutip supaya saya lebih banyak duduk di kaki Tuhan? Saya kadang-kadang heran, berdiri saja sakit, kok ini duduknya malah sudah sakit. Jadi kalau Tuhan kasih kita teguran yang baik, dengar, Tuhan sayang kita, Tuhan sayang kita, Tuhan sayang kita. Saya kasih ingat, tolong, kalau selalu saya bilang,
Puluhan tahun kita ikut Tuhan, puluhan tahun kita melayani Tuhan, tapi hati kita masih batu. Kasihan sekali kita. Saya minta maaf, ada beberapa orang tua datang ke saya, Bapak untuk ini anak, dia angkat tangan. Itu sudah indikasi kamu sudah mulai batu itu. Kalau orang tua saja ngomong tidak bisa. Bahkan sampai ada orang tua ngomong saya begini, Bapak, itu tahu kan dari mana kok celaka tuh. Ada orang tua sama saya, biar kau dia rasa, biar Tuhan tahu dia. Bayangkan, kena itu sampai orang tua sendiri ambil kesimpulan. Bukan saya yang ambil kesimpulan, orang tuanya ambil kesimpulan. Tapi sadar, tidak. Saya tanya saudara, ada saudara di titik ini? Kalau ada, cepat sadar, karena waktu ini terus berjalan. Waktu tidak kembali, waktu berjalan. Nah, saya mau lanjutkan. Saudara tidak perlu terjemahan yang lainnya. Jadi kalau jalanmu masih normal, kakimu masih normal. Tadi saya angkat mengenai Bartimeus, buta, tapi hatinya tidak buta. Kaki, tangan, matanya semua dia pakai untuk Tuhan. Saya kasih tahu saudara, kalau Tuhan masih kasih kita jalan enak ke gereja, jalanlah ke gereja. Kalau Tuhan masih kasih mata ini terang untuk lihat ini LCD firman Tuhan, buka mata, lihat Tuhan. Sebelum Tuhan kasih kabur kita ke mata, sampai kita melihat. Saya lihat tidak ada yang lihat begitu dari sini. Coba sudah lihat ke sini. Kan saya tidak ada. Tidak mana firman mendengarkan kamu, tidak ada. Semua saya lihat mata. Berarti kita belum sampai di teguran keras ini. Tidak ada kata amin. Kayaknya minta teguran keras semua nih. Kita berarti masih ada di teguran lembut, buka hati. Oke, kita lanjut pada poin ketiga. Sebelum, maka Job 9 begini. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh. Nah, ini lihat, di pencara keras. Tadi hanya omong. Sekarang Tuhan sebelah bisa. Ini Firaun dan dia punya bangsa ini terlalu kepala batu, hati batu. Maka naik ini kemarahan Tuhan. Dari hanya sekadar omong, sekadar berfirman jadi begini. Ayat 9. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan beserta segala anak sulung hewan. Coba bayangkan, ini keras model apa di penteguran ini? Naik levelnya terlalu ngeri sekali. Kemarahan Tuhan sudah datang, itu bahaya. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama-sama pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaran seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak ada kematian. Bayangkan, dari hanya sekadar omong dengan Firaun, marah hanya dengan Firaun, sekarang dihantam rata semua, mati semua anak sulung. Ini levelnya naik. Kalau hatimu sampai di level ini, teguran keras saja kamu tidak dengar. Saya sedih lihat saudara. Saya lihat Anda. Ya, dengar baik-baik. Bukan hanya orang tuamu yang sedih. Saya gembala sedih, dan yang lebih parah Tuhan sedih. Sudah omong baik-baik, Firaun tidak dengar, bunuh semua. Nah, tadi saya bilang, kalau kaki kita masih normal, jantung kita masih normal, liver kita masih normal, paru-paru kita masih normal, Tuhan belum bicara keras naik ini, setialah dengan Tuhan, dengarlah sama Tuhan. Ada amin. Jadi saya mengasihi saudara, saya mengasihi kita semua. Sebagai gembala saya punya tanggung jawab besar untuk memelihara jiwa para domba. Saya tidak mau hanya dapat perpuluhan dari Anda, saya tidak mau dapat persembahan dari Anda. Saya tahu hati Anda mulai keras, betapa jahat saja, melebihi orang pembunuh. Ketika seorang gembala sadar, oh itu anak itu jadi kepala batu, tapi tidak mau. Saya kasih tahu saudara, kita akan berhadapan dengan Tuhan. Jadi setiap apapun yang terjadi, coba koreksi Tuhan. Kita sudah dengar Tuhan, kau belum? Saya tanya saudara, mau naik level kemarahan Tuhan? Mari kita batalkan dengan berkata, Tuhan, saya mau lembut hati saya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan.
Oke, next kita akan lihat ayat 31, dia bilang begini. Lalu pada malam itu dipanggilnya Musa dari tadi gitu. Dia panggil Musa saja. Aduh Tuhan, Bipana langsung mati. Ya inilah kita lah manusia. Lalu pada malam itu dipanggillah Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah di tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel, pergilah beribadah kepada Tuhan seperti katamu itu. Lihat manusia begini, tegur omong baik-baik sudah mau, omong lembut tidak mau, kasih naik level keras, antam luar biasa, baru sadar. Kan Firaun bilang, panggil waktu Tuhan, Musa, Harun, maaf kita sudah dengar. Terlambat, anak-anak sudah mati. Jangan sesuatu sudah menimpa kita dan kita bilang Tuhan, mungkin Tuhan ampuni, tapi satu peristiwa sudah terjadi. Saya ulangi lagi, jangan tunggu satu peristiwa sudah terjadi baru kamu sadar. Kalaupun sadar sudah terlambat, seperti puntung yang mau dimakan api, apinya sudah terlanjur makan. Kalaupun Anda siram air, tapi sebagian puntung itu sudah terbakar. Beberapa orang harus kehilangan tubuhnya gara-gara Tuhan sutogor sudah mau, tapi akhirnya hilang kan, diamputasi misalnya. Memang akhirnya Tuhan kasih ampun, tapi kasihan sudah diamputasi kakinya misalnya, ini contoh saja. Jadi jangan sampai ada satu peristiwa yang menyakitkan terjadi baru kita buka hati pada Tuhan. Saya ulangi, jangan sampai ada sebuah peristiwa menyakitkan baru sesuatu terjadi. Ini ada adik bungsu saya di sini, saya tidak tambah. Saya agak trauma kalau kakak adik agak sedikit berbeda pendapat. Kami bertahun-tahun sebelum mama saya meninggal, kami kakak adik diadu orang, kami berkelahi satu dengan satu. Kami berbeda satu dengan satu. Saya kasih tahu, saya tidak malu ceritain. Ini jadi ilustrasi. Sampai satu mama saya meninggal, kami belum bersatu juga. Tapi untung Tuhan tolong, kami mulai bersatu kembali. Memang masih ada gangguan-gangguan. Tapi ketika saya renung, saya bilang, kasihan mama sudah lewat. Kita mau minta ampun juga, sudah lewat. Harusnya mama harus saksikan botol berdamai. Tapi tidak apa-apa, itu pelajaran. Ini hanya contoh seperti ini. Jangan sampai ada satu peristiwa tertentu yang menyakitkan, yang melukai, baru kita angkat kepala dan Tuhan, beta sadar, terlambat. Bukan terlambat engkau tidak punya hati untuk diganti jadi hati yang baru, tapi ada peristiwa yang sudah Anda lewat yang harusnya tidak perlu lewat itu, misalnya. Gara-gara kita harus melewati itu. Apa Ibu mengerti? Kaum muda dan kita semua, layani Tuhan baik-baik. Selama Tuhan kasih kamu kesempatan, karena satu waktu Tuhan bisa kasih naik level itu, siapapun dia, mau pendeta, mau jemaat, kalau main-main naik levelnya. Ada amin. Kita lanjut. Saudara-saudara lihat ini baik-baik. Yang ketiga, ini levelnya makin naik. Jadi sekarang omong keras, bikin hantam lebih keras. Ini yang lebih parah, saudara. Saudara pernah dengar bahasa ini? Pisang saja apa? Ada jantungnya. Betul tidak? Pisangnya itu ada jantungnya itu, yang kita biasa makan tuh. Tapi ada manusia yang tidak punya jantung hati. Ada bahasa itu gitu. Ternyata ada manusia model hati batu itu begitu. Ada hati, tapi sebenarnya dia tidak punya perasaan di dalam hati. Coba kita baca ini. Caranya bagaimana? Tidak, poin ketiga dulu supaya saudara lihat ini. Ciri yang ketiga adalah hati yang keras itu ditandai dengan tidak peduli apapun, walaupun telah melihat mujizat, telah melihat pertolongan Tuhan, telah melihat hidupnya diberkati, masih juga keras hati. Ini lebih jahat dari poin pertama. Kalau orang itu begini. Orang jahat itu kan kita bisa tahu toh. Misalnya begini, dia sini saya bunuh kamu misalnya, kita langsung tahu dia jahat. Tapi kan orang yang katanya lebih jahat itu orang yang begini, Shalom, Ma Ellen, tapi di belakangnya, Ma Ellen, kayak apa kok? Itu mana yang lebih jahat? Yang langsung bilang saya bunuh kamu, atau yang Shalom, tapi di belakangnya tusuk kita?
Biasa orang bilang itu lebih jahat. Nah, kalau saudara baca orang Israel begitu. Yang sudah dengar Tuhan sudah tahu dia jahat itu, sudah jahat itu. Tapi ini lebih jahat lagi. Tuhan kasih mereka berkat, juga tidak bisa buka hati. Ini kan lebih jahat. Ini lebih batu lagi. Orang bilang batu pun batu lagi, naik lagi. Saya kasih tahu saudara. Orang yang hatinya batu bukan sekedar tidak dengar orang, tidak dengar Tuhan, tapi Tuhan suka kasih di pembaik, kita masih balas dengan jahat. Itu lebih batu lagi. Coba Anda baca. Bapak Ibu tolong tahan ya. Ini penting, ini pelajaran penting untuk kita semua, termasuk saya. Kita baca ayatnya. Saudara lihat ini ayatnya. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepadamu, tunjukkanlah apa? Suatu mujizat. Ini bicara tentang mujizat, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan dikasih ini. Maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di hadapan Firaun, maka tongkat itu menjadi ular. Minta mujizat. Lalu Musa, Tuhan bilang, oke, lempar Musa lu tongkat itu, atau Harun lu lempar. Terjadi. Tongkat itu jadi apa, saudara? Jadi ular. Kepala batu satu ini, dia bilang, panggil saya punya ahli-ahli di Mesir ini juga. Ambil kami pun tongkat, kasih tongkat. Jadi apa? Jadi apa? Jadi ular juga. Tapi yang membedakan mujizat Tuhan di sini, saya kasih tahu, mujizat dari Tuhan dan tidak ini ditandai dengan ini. Mari kita baca di sini katakan dia. Pasal 7 ayat 12. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat itu menjadi ular. Tapi tongkat Harun, benar, menelan tongkat-tongkat mereka. Biasanya sesuatu yang dari Tuhan lebih abadi daripada sesuatu yang bukan dari Tuhan. Contoh, kan ada orang yang mau supaya pernikahannya aman pergi ke dukun. Kelihatan aman 1-2 hari saja. Ngerti? Saya tidak akan bahas itu, tapi maksud ini ayat 13. Tapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya seperti telah difirmankan. Bayangkan, mujizat sudah kerja di biji mata, berkat sudah dikerjakan di biji mata, hati batu. Anda marah tidak kalau ada orang yang jahat dan jahat? Sudah pasti kita marah. Tapi biasa kita akan lebih marah. Kita nih kasih dia apa yang dia tidak mau. Dia minta bantuan apa kita tidak kasih. Tapi habis itu dia yang kasih hancur kita pun nama. Kira-kira menurut saudara mana yang lebih dibenci secara manusia? Yang kedua, orang yang kita baik tapi balas dengan jahat. Betul tuh? Ini Alkitab bilang Israel itu begitu. Firaun itu begitu dengan pasukannya. Makin dikasih berkat, bukan tambah cinta Tuhan. Makanya saya khotbah di Bapak Excel tadi pagi, beliau ada, saya bilang dia dapat mobil Nasaret. Mobil dia kasih nama Nasaret. Yang kemarin ikut kebaktian pasti tahu. Kasih nama Nasaret. Jadi saya bilang sama dia, ingat itu Tuhan kasih supaya hatimu ingat Tuhan, hatimu lembut ingat Tuhan. Karena Nasaret itu punya 2 makna. Saya bilang, satu itu Nasaret, kamu pun gereja nama Nasaret. Saya tanya dia, ini beli ada Nasaret? Tidak, ini baru saya tulis. Berarti kan dia tulis karena dia pun gereja nama Nasaret. Tapi yang kedua, Nasaret itu kampung halamannya Yesus. Jadi setiap kali bawa oto, Senin sampai Sabtu, pas baca Nasaret bilang, oh, hati saya harus lembut supaya ini hari di gereja, pi Nasaret, pi kampung Tuhan, namanya rumah Tuhan. Jadi Papa Mama tak usah marah dengan pendetamu, gembalamu kalau dia khotbah, kenapa tersinggung lagi? Saya cinta kamu, saya mengasihi Anda, supaya tidak begini. Ini hati batu. Tuhan suka kasih mujizat, pertolongan. Masih lupa Tuhan, ini mau jadi apa kita? Bukankah ini hati batu yang lebih dari batu? Di Kupang ini terkenal batu apa lah? Batu karang ya. Itu di Tenau sana, batu keras. Tapi saudara, dulu kalau saudara masih kecil seperti saya, umur saya, dulu kalau kita ke Tenau itu batu cadas, batu karang seolah-olah menantang. Siapa yang bisa menghancurkan saya? Sekarang itu ada perumahan. Apa artinya? Batu-batu sengaja seolah mengatakan, kami sudah tak berdaya. Loader-loader datang menghancurkan kami. Tapi yang paling parah kita ini, manusia Kupang ini, batu sudah berubah. Dari keras tadi, batu di Tenau sudah berubah. Batu orang Kupang masih jadi batu.
Batu di sana sudah berubah jadi bangunan. Kita masih jadi batu piang. Ada amin. Siapa yang sudah mulai jadi batu tidak perlu setengah tangan. Pulang cukup bilang, Tuhan, aduh, batu di tanah saja sudah bisa berubah, kenapa saya belum juga? Ada amin. Oke, saya mau kasih tahu saudara, jadi kalau mujizat terjadi, harusnya kita makin baik dengan Tuhan. Saya bersyukur ya, bukan saudara dengar, saudara jangan salah mengerti. Saya tahu harta bukan segala-galanya, tapi kita butuh harta di dunia. Saya mulai bersyukur ya. Ini saya dengar, saya pun telinga. Ada jemaat yang sudah mulai perbaiki rumah. Ada jemaat yang tadi kos-kos sekarang bikin rumah. Ada jemaat yang tadi harus tahan oto. Baru oto datang kita naik bayar 5.000. Sekarang sudah jadi bos. Antar saya ke gereja, duduk di sana. Yes. Itu semua itu bukan supaya kau tambah keras hati dengan Tuhan, supaya kamu semakin buka hati dengan Tuhan. Amin. Jangan sudah jadi bos, ayo jalan, mana bos? Piknik maksudnya, piknik, mana bos? Dari Niki soe. Nah. Tapi bos yang baik kan sudah biarkan bilang, saya bukan. Mana bos? Ini minggu tidak jadi ke Niki. Kemana? Nazaret. Kasih tepuk tangan dulu. Itu baru hati nebu. Ada amin. Ayo Bapak tua ini stop sudah. Saya mau stop. Tapi yang poin terakhir. Mari kita baca poin terakhir. Hati yang keras ini yang paling puncak. Hati-hati ini yang saya bilang. Hati-hati. Hati keras itu perlahan-lahan akan menjadi batu. Dan tadi saya bilang bahayanya. Batu sudah bisa dihancurkan, tapi ketika Tuhan pun tidak bisa menghancurkan hatimu, ingat, kematian yang akan mengakhiri hidup saudara. Dengar baik-baik. Kalau saudara masih kepala batu, masih ada kesempatan kita selama di dunia bertobat. Tapi kalau sudah mati, itu hati batu itu bawa dengan kuburan juga dari batu. Artinya lupu mayat itu dicor dengan batu juga. Supaya sekaligusnya cocok. Ini harus cocok di pengkuburan, cocok cor dengan batu supaya jadi batu semua. Kira-kira begitu. Kan nanti kan Firaun begitu. Nah coba kita baca sebagai ayat terakhir. Saudara lihat. Hati-hati sekali jangan sampai kita sampai di titik ini ya. Berfirman kepada Tuhan kepada Musa, ulurkan tanganmu ke atas laut. Supaya apa saudara? Saya sebelum saya bahas ini, saudara dengar ini. Berfirmanlah Tuhan. Saudara ingat ini ayat ini bagus ini. Ini bagus. Saudara dengar saya. Di awal Tuhan berfirman untuk omong dia jadi baik, betul ya? Betul ya? Saudara harus bedakan ada dua firman minimal. Satu dia omong supaya lu jadi baik. Yang kedua dia omong supaya maaf, lu dapat hukuman. Dan ini sudah tidak ada tawar menawar. Tadi firman itu supaya dia jadi baik. Dari batu jadi lembut, dari keras jadi lembut. Waktu dia omong tujuannya itu. Tapi kalau kita masih menikmati itu hatinya batu, dia akan kasih tinggal sampai Anda mati. Dan keputusan tidak ada lagi selain hukuman mati. Saudara baca ini. Supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang-orang yang berkuda. Terus lanjut. Cepat-cepat supaya kita selesai. Ayat 28. Berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta, orang berkuda dan seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka, mati semua. Kalau saudara beda, lalu apa beda dengan peristiwa di awal Tuhan memanggil orang Mesir? Bedanya di sini, dia tegur, ya toh, ya kambing mati, domba mati, kan begitu. Kalau saudara baca kan begitu toh, binatang-binatang mati, betul toh, tanah tidak subur, air pahit, begitu kan? Lalu akhirnya dia hantam satu lagi, sudah ambil dia anak. Jadi seolah-olah 10% saja dia tegur, walaupun itu sudah keras. Tapi di akhir, oh sudah bisa lagi. Tutup semua. Apa artinya kematian datang? Saya kasih tahu. Ada orang kan biar pikir gini, sudah apa-apa, beta hidup keras hati, apa-apa. Nanti kalau beta surasa mulai sakit-sakit, nanti buka hati.
Kalau Anda punya prinsip itu, ingat, ini Firaun itu kan sempat sadar toh. Tadi kan sempat sadar toh, panggil Musa, bilang Musa, selesai. Tapi ulang lagi, akan ada waktu Tuhan berkata selesai. Tidak bisa. Waktuku untukmu sudah selesai di sini. Nah, persoalannya, waktu itu kita tahu dia akan selesai, Mesir akan selesai waktu melewati Laut Merah, betul? Sudah jelas. Oh, kalau saya jadi Firaun, kayaknya kita mau mati di sini. Jadi langsung saya jadi Firaun, saya bilang, Bapak, tadi batu, sekarang jadi kerikil, kerikil sekarang jadi ongol-ongol, sudah mungkin lembut sekali. Bisa. Tapi masalahnya saya tanya saudara, batasan untuk saudara tahu tidak? Tidak ada yang tahu. Ini masalahnya. Ini ada tetangga saya baru menikah dan istrinya nangis begini. Saya sedih. Istrinya nangis bilang gini, Bapak ternyata lu kasih pakai cincin hanya 1 tahun. Mereka baru menikah 1 tahun, suaminya meninggal. Dia bilang begini, Bapak kok lu hanya kasih pakai cincin 1 tahun. Sedih. Tapi saya dapat pelajaran. Istri saja tidak tahu batas sampai kapan hati keras itu dikasih kesempatan berubah jadi lembut. Itu istri yang tidur sama-sama, tidak tahu. Anda pun tidak tahu. Kalau saya tahu besok saya akan mati, saya akan lembutkan hati saya, walaupun saya akan keras hati. Nanti kalau Tuhan bilang, Jer, 24 Mei 2025 itu hari ulang tahun saya, kamu akan saya panggil. Maka 23 saya akan bikin bye-bye, istri saya kasih makan bakso, anak-anak saya beli baju semua supaya besok mati masuk surga. Itu kan saya. Tapi masalahnya saya tidak tahu. Ini pun yang harus Anda pikirkan baik-baik. Sampai mana kalian, saudara saya mau bawa ini hati batu? Sampai kapan? Tahukah kita punya jalan hidup? Tidak ada. Ini yang paling mengerikan dari semua teguran, yaitu kematian. Makanya dalam kekristenan, maaf, kita tidak kenal doa arwah. Karena sekali Tuhan bilang maut, tidak ada lagi bilang, Bapak, kasih kesempatan saya. Contoh di mana? Lazarus dan orang kaya. Sumati, orang kaya bilang, kasih air, tetes di sini, Tuhan saya bisa. Tolong kasih tahu saya pun saudara yang lain supaya mereka jangan datang. Tidak bisa. Saya kasih ingat saudara, kalau keras hatimu, hati-hati. Kalau lewat penyakit juga kita mesti tahu kapan kita mati. Ya kan? Tarik. Lalu kita dalam hati, Tuhan, saya ingat itu Bapak Tuhan, batu hari. Sambil tarik bilang, Tuhan, hati saya melembut. Tuhan, masih. Tapi saudara tahu kalau kena serangan jantung, baru mau bilang tuh bilang apa tuh pulang. Ya, kadang-kadang kita kan pikir gitu toh. Nanti kan sakit banyak, Tuhan, dengan kan biasa orang sakit kan tidak bisa omong keras seperti ini. Tuhan, saya minta ampun, tidak. Tuhan, masih bisa, tapi serangan jantung tidak bisa. Lu baru malaikat bilang, tuh apa? Pulang. Lu terlalu banyak omong selama ini kepala pulang. Nah, itu masalah. Ada siapa yang ketahuan. Jadi saya kasih contoh praktis saja. Masih bisa bilang Tuhan lengkap-lengkap, lembutkan hati. Amin dong. Saya jangankan saudara mati, maaf ya. Kalau Pak Bambang kena stroke ringan, tapi saudara lihat orang yang kena stroke berat itu, sampai malaikat bingung kan? Yang tadi masih sehat omong, Tuhan saya minta ampun ya. Jelas itu, malaikat belum jelas. Apa yang kamu minta ampun? Hati saya batu, jelas. Tapi kalau sudah stroke berat, sudah tahu. Malaikat bilang apa? Saya minta apa lu minta mangga? Saya kasih tahu saudara, terlambat. Saya kasih tahu saudara, tapi ini prinsip loh. Kan kita semua akan berhadapan dengan begitu masalahnya. Nah, betul toh? Saya juga tidak tahu apa yang terjadi dengan saya kan. Ada amin. Karena saya lihat orang stroke yang parah itu. Kenapa? Tak saya minta maaf. Kadang-kadang saya Tuhan beta mau doa, kau beta mau iman, kau mau ketawa. Tapi itu dia sudah menderita nah. Itu yang stroke saja omong betul. Apalagi lu serangan jantung.
ya kan? Dan juga celaka pas tabrak, pak, seperti tadi yang di mana tuh, Soai punya tuh, itu kan hancur kepalanya, ya kan, pak, hancur. Itu lebih parah lagi. Bukan, kalau itu yang tadi masih bilang tuh pulang. Kalau celaka, pak, langsung otak terbelah, mobil apa lah? T pun tidak bisa, kan Tuhan itu ada huruf T. T pun tidak bisa lagi. Sudah, intinya begini, jangan ketawa. Ini semua juga untuk saya. Jadi keras-keras batu, tapi ingat, buka hati cepat lebih baik. Karena Tuhan punya rencana lebih besar untuk saudara saya. Tuhan berkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Saya